Sebuah game yang menunjukkan bagaimana Viswanathan Anand menyerang di sayap raja dan di saat yang sama dia menghadapi tekanan Topalov di sayap menteri. Anand mengawali dengan E4, C5, kuda F3, pion E6, kuda C3, A6, D4, pion ditukar, kuda kali pion, kuda C6, gajah E2, pion D6, rokade, kuda F6, gajah E3, gajah E7, F4. Variasi yang populer di tahun 90 hingga 2000. Langkah ini sering dimainkan Anand dan memberi poin kemenangan bagi Anand dalam setiap turnamen. Topalov rokade, pion A4, menteri C7, raja H1, benteng ED8, gajah F3, kuda A5, G4. Sebelumnya Kasparov pernah memainkan gajah G1. Lawannya pada saat itu juga Topalov membalas gajah F8, menteri E1, benteng BD8, H3, kuda D7, gajah H2, kuda C6, benteng D1, kuda kali kuda, benteng kali kuda, pion B5, pion kali pion, pion kali pion, pion E5, putih unggul tipis. Kita kembali. Topalov melangkah kuda D7, gajah G2. Gajah ini berfungsi sebagai perwira bertahan bagi raja dari main diagonal. Gajah F8 membuka jalur bagi benteng. Sekarang kita memasuki langkah ke-15. Anand ingin memberdayakan benteng A1. Di saat yang sama, dia juga ingin menempatkan menterinya di petak yang bisa mengeksploitasi kelemahan hitam. Di sini Anand menemukan langkah yang tepat, menteri E1. Memberi ruang bagi benteng untuk mengontrol jalur D. Langkah ini juga bisa mengeksploitasi petak gelap yang tidak dikuasai perwira hitam. Topalov B6, persiapan gajah fianchetto, benteng D1, gajah B7, menteri H4. Sekarang menteri berada di sayap raja. Putih memiliki rencana gajah G1, lalu benteng manuver ke D3, kemudian benteng ke H3. Topalov kuda C6, kuda E2, langkah yang sangat bagus. Manuver kuda yang menunjukkan Anand sangat paham dalam permainan posisional. Putih menghindari pertukaran kuda. Kuda ini bisa melakukan manuver mencari kelemahan hitam. Topalov kuda B4 menyerang pion C2, benteng D2, melindungi pion, menteri diadu, G5. Anand memahami prinsip dalam menyerang. Jika kita berada di posisi menyerang, usahakan mencegah terjadinya pertukaran menteri. Pion F6. Di sini Anand mengembalikan kuda ke D4 karena terjadi perubahan struktur pion hitam, di mana kuda menekan pion E6, pion kali pion, pion kali pion, kuda C6, benteng F2. Langkah yang bagus, menekan jalur F. Benteng CD8, Topalov mencari kelemahan putih di sayap menteri untuk melakukan serangan balik. Anand kuda E2, memperkuat posisi kuda D4, kuda C5, pertukaran kuda, gajah kali kuda, kuda D4, gajah D7. Di posisi ini Anand melangkah pion E5. Poin utama dari langkah ini menutup aktivitas diagonal gajah D7 H3. Apabila putih melangkah benteng F3, memberi kesempatan hitam membuka diagonal gajah terang E5, kuda F5, G6, benteng H3 menyerang pion H7, pion H5,
Topalov bisa menetralisir serangan di sayap raja. Kita kembali. Topalov memukul pion, kuda F3, gajah C6, kuda kali pion, pertukaran gajah, benteng kali gajah. Sekarang putih memiliki ancaman kuda G4, lalu kuda ke F6. Hitam benteng C7, mengontrol baris ke-7, kuda G4, raja H8, langkah profilaksis menghindari kemungkinan kuda F6. Putih menteri H3, menghindari shadowin menteri hitam, dan ide selanjutnya pion G6. Menteri D5, pining terhadap benteng, pion G6, mengancam mat di H7, pion H6. Kita memasuki langkah ke-34. Kalau Anda perhatikan, benteng G2 dalam keadaan pining, tidak bisa bergerak. Tetapi, sesungguhnya benteng ini melakukan shadowin terhadap petak G8. Dan apabila jalur G menjadi terbuka, benteng ini berfungsi membatasi pergerakan raja hitam. Itu berarti Anang memerlukan langkah spektakuler untuk membongkar pertahanan hitam. Gajah kali pion, pion kali gajah, pion G7. Langkah yang membuka jalur bagi benteng G2, gajah kali pion, kuda kali pion. Sekarang pertahanan hitam di jalur H dan G menjadi terbuka. Di sini Topalov memukul benteng dengan menteri. Menteri kali menteri, gajah pukul kuda, menteri G6, serangan terhadap gajah dan benteng. Hitam menyerah. Jika dilanjutkan, misalnya benteng G8, menteri kali gajah, benteng menutup, menteri F6, benteng menutup, menteri H4, benteng H7, menteri D4, benteng menutup, benteng F7, perwira hitam tidak berdaya.